Lalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wad-du'a ila yusma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa sekarang? 289. Di antara para musafir. Mufasir. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara para mufassir ada yang tidak menyebutkan kecuali pendapat ini, seperti Az-Zamakhsyari rahimahullah. Di antara mereka ada pula yang tidak menyebutkan kecuali pendapat yang pertama saja. Sebagian lain ada yang menyebutkan kedua-duanya, seperti Ibnul Jauzi, Al-Wahidi, Al-Mawardi dan lain-lain. Ulama itu modelnya macam-macam ya. Ada yang menyebutkan pendapat yang dia pilih saja. Ada yang menyebutkan semua pendapat. Setelah menyebutkan ada yang menarjih, ada yang tidak menarjih, dibiarkan saja begitu. Macam-macam ulama itu. Ini masuk lagi. Keluar masuk, ini lagi masuk lagi. Oh gitu ya. Ya ini masuk lagi nih. Sebentar. Nggih. Baik, saya teruskan lagi ya. Jadi ulama itu macam-macam. Nah, nanti turun ke bawah, ustadz juga macam-macam. Ada ustadz itu ya cuman ngomong pendapat yang dia pilih saja. Tapi ada sebagian kawan ustadz itu yang menyampaikan semua pendapat. Ada yang menarjih kemudian ini pendapat yang paling kuat. Tapi ada yang mendiamkan begitu saja, dilepas begitu saja biar kemudian dipilih oleh jamaahnya. Kalau saya secara pribadi termasuk yang senang nyebut semuanya yang saya tahu. Jadi pendapat-pendapat ulama yang saya ketahui saya sebutkan semuanya. Terus kalau saya rasa semua pendapat itu aman, saya diamkan biasanya. Terserah jamaah ambil yang mana. Tapi kalau saya rasa ada pendapat yang menurut saya lebih untuk dipilih gitu ya, itu saya sampaikan juga. Walaupun saya tidak berani memaksa. Kalau ada yang sekiranya pendapat itu sangat lemah, saya sampaikan itu pendapat yang sangat lemah. Tentu itu bukan komentar saya, itu komentar para ulama yang saya nukil bahwa ini pendapat yang sangat lemah. Saya ambil contoh misalnya begini. Orang menikah itu kan kalau dalam madhab Syafi'i kan harus ada wali, saksi, ada wali, ada saksi itu. 2 orang saksi laki-laki maksud saya, yang adil. Nah, ada pendapat Imam Hanafi yang mengatakan tidak wajib ada wali. Yang penting harus ada saksi. Karena keberadaan wali itu bukan syarat sah tapi syarat sempurna.
atau dengan kata lain bukan termasuk rukun yang wajib ada, tapi itu penyempurna saja. Nah, nanti ada pendapat Imam Malik yang mengatakan yang penting pakai wali, nggak pakai saksi nggak apa-apa, misalnya gitu ya. Dalam pernikahan, tunggu dulu Bu Murni. Enggak, kira Bu Murni ngeremengi saya. Iya, enggak. Terus kemudian bahkan ada pendapat yang mengatakan boleh tanpa wali, tanpa saksi. Entar dulu. Enggak, ini saya ngomong apa aja, pendapat yang ada saja maksudnya. Tentu saya sebagai pengikut mazhab Syafi'i terutama akan mengatakan yang paling aman dan yang patut untuk dipilih ya lengkap semuanya. Ada wali, ada saksi. Karena pernikahan itu kan bukan bersatunya, tidak hanya bersatunya dua hati, tapi dua keluarga kan. Jadi ya sepatutnya ya ada wali, ada saksi. Itu komplit sudah, secara keluarga direstui, secara agama sah, secara negara juga sah misalnya. Terus andaikan ada apa-apa saksinya juga ada. Nah, jadi lengkap sudah. Nah, saya tidak mengatakan yang lain salah, cuman rawan aja kalau gitu. Kalau tanpa wali pasti ada masalah dengan walinya kan, misalnya dengan keluarganya biasanya. Kalau tanpa saksi, kalau di belakang hari ada fitnah bagaimana misalnya. Terus kalau misalnya, tapi ini ya bukan berarti saya menyalahkan ya, tapi maksud saya pertimbangan maslahatnya itu maksudnya. Nah, apalagi yang terakhir tadi misalnya, itu bahkan itu kaul yang sangat sedikit dan lemah dari pendapat dalam penganut mazhab Hambali. Itu yang bisa tanpa wali, tanpa saksi. Nah, itu tambah ruwet lagi itu. Itu seperti itu. Itu saya sampaikan apa adanya itu. Nah, begini Bu, kalau Ibu ngaji pada seorang ustadz atau seorang kiai, seorang ulama misalnya, yang hanya menyampaikan satu pendapat tanpa menyampaikan pendapat pembanding dengan alasan-alasannya, kelebihannya Ibu nggak bingung lah. Nggak bingung kan, satu pendapat itu aja sampaikan, nggak bingung guys. Cuman konsekuensinya kagetan nanti. Nggak bingung, cuman kagetan. Nanti begitu kumpul sama temen-temennya beda, loh sampean kok loh sampean kagetan. Ketika haji pas umroh kaget, loh gue kaget. Kenapa? Karena tidak pernah diberi informasi pembanding. Sehingga kemudian begitu ada orang yang berbeda dengan dia, kaget. Loh. Jadi orang yang tipe pertama itu memang nggak bingung ngajinya karena satu pendapat kan, nggak bingung memang pas ngaji, tapi begitu pulang keluar kumpul sama orang yang heterogen. Kalau di kampung relatif aman Bu, karena di kampung rata-rata sewarna lah. Yang lingkungan NU semua, Muhammadiyah semua rata-rata gitu lah kalau di kampung itu. Tapi kalau di kota kan tidak bisa begitu, heterogen masyarakatnya. Begitu heterogen, ya tadi satu sisi mungkin dia nggak bingung pas ngaji, begitu keluar lihat temannya berbeda, loh, nah gitu. Jadi pas ngaji tegap begitu ketemu di perbedaan, akhirnya agak maju ke depan, nah gitu. Bingungan itu. Nah, ini saya cerita aja apa ada. Ini real. Bahkan ini kalau bahasanya Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah, beliau mengatakan ini tipe madrasah ra'yun wahid. Jadi hanya menggunakan satu arus gitu ya. Tidak membicara tentang ra'yun mukhtalif, pendapat yang berbeda-beda, tapi satu arus saja. Sehingga kadang konsekuensinya kalau yang tidak punya kebesaran hati, itu ya kecenderungannya ya bersikap agak kaku dan keras, sehingga kemudian potensial terjadi perpecahan. Bahkan itu bisa terjadi antara murid dan guru. Jadi ketika sang murid begitu kokohnya dengan prinsip yang dipegang oleh ajaran gurunya sebelumnya, yang hanya mengajarkan satu paham tadi itu, terus kemudian ketika gurunya mulai berdinamika karena gurunya juga terus belajar, itu langsung muridnya ngecap, wah guru saya udah nggak kokoh lagi ini, sudah nggak sesuai dengan garisnya lagi ini, guru saya udah menyimpang. Sehingga tidak jarang ada murid dan guru itu berantem hanya gara-gara ini. Bukan gurunya berantem, muridnya bisa yang menurut gurunya yang aneh-aneh tadi itu. Kenapa? Karena gurunya sudah berdinamika sementara muridnya belum berdinamika, karena ya gurunya terus belajar dan itu terjadi. Dari mana saya bisa bercerita? Ya dari teman-teman saya sendiri, para ustadz yang mengatakan iku saya didik, saya ajar dari mulai durung iso mbuak umbel. Bahasa Jawa, orang Malang. Ada ustadz teman saya orang Malang itu,
tak didik mulai durung iso mbuak umbel. Saiki saya sekarang begitu dia jadi orang besar, terus kemudian hanya gara-gara saya berbeda dengan dia, entek aku dielek-elek. Dia kurang ajar sama saya, dia bilang gitu. Nah, tapi beliau bilang ini pernyataan beliau yang bilang, memang tapi salahku juga sih. Dulu aku pas ngajar dia itu tidak aku kasih perbandingan informasi. Dulu aku nyekok ide itu hanya satu pendapat yang saya ketahui saja itu. Dan memang tidak saya kasih perbandingan informasi, padahal ternyata di luar apa yang kita pahami itu ada pemahaman-pemahaman yang masuknya dalam ranah furu' cabang-cabang yang notabene itu adalah khilafiyah. Itu seperti itu. Makanya yang harus Ibu pahami bersama adalah setiap pokok itu ada cabangnya. Hanya ada yang cabangnya rimbun, ada yang cabangnya nggak rimbun. Contoh masalah fikih. Fikih itu ibarat pokok yang cabangnya banyak. Akidah itu pokoknya yang besar, cabangnya sedikit. Tapi tetap ada cabangnya. Nah, kesalahan orang hari ini seolah-olah kalau ngomong akidah itu nggak ada cabang. Sehingga seolah-olah dikatakan tidak boleh ada perbedaan dalam masalah akidah. Bagaimana mungkin tidak boleh? Sementara antara Abdullah bin Umar dengan Siti Aisyah itu berbeda tentang apakah mayit bisa menyaksikan orang yang ziarah kubur atau yang masih hidup. Itu kan berbeda pendapat di antara kedua beliau. Itu padahal masalah akidah. Para sahabat berbeda pendapat tentang apakah Nabi kita Muhammad SAW saat Mi'raj itu melihat Allah atau tidak. Itu para sahabat, itu masalah akidah itu. Itu beda pendapat para sahabat. Nah, jadi jangan dikira dalam masalah akidah tidak ada cabang. Hanya memang akidah itu pohon yang pokoknya besar, cabangnya sedikit. Sementara kalau fikih itu pohon yang besar, pokoknya besar, cabangnya rimbun. Itu kalau fikih. Nah, kadang orang tidak punya kelapangan dada itu berkaitan tentang masalah-masalah fikih itu. Allah. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kalau saya secara pribadi cenderung menyampaikan semua yang saya tahu, sependek yang saya ketahui. Ada kalanya kadang saya tunjukkan pilihan saya, ada kalanya saya membiarkan saja karena saya rasa semua pendapat itu aman untuk dipilih. Tapi ada beberapa yang kadang harus saya ingatkan, yang ini lemah Bu ya pendapatnya. Ini sebagian kecil sahabat yang sebagian kecil ulama yang berpendapat ini misal. Dan begitu seterusnya dan seterusnya. Bahkan kalau sekiranya saya kurang sependapat banget karena memang ada banyak ulama yang mengecam pendapat itu juga akan saya sampaikan insyaallah. Bukan apa-apa karena tidak sepatutnya mungkin untuk kita memilih yang ini takutnya terjadi tadi. Kayak contoh pernikahan tadi itu. Nah, itu contoh misalnya itu seperti itu. Allahu Akbar. Bon. Jadi ulama ini modelnya macam-macam. Apalagi kalau kita bicara corak fikih. Ibu-ibu kalau belajar fikih madhab Syafi'i misalnya, itu di kitab-kitab fikih klasiknya itu hampir tidak ada dalilnya. Hampir tidak ada dalilnya. Maksudnya hampir tidak ada dalil yang dicantumkan, maaf, bukan tidak ada dalilnya. Hampir tidak ada dalil yang dicantumkan dalam kitab-kitab fikih madhab Syafi'i. Ini berbeda dengan madhab Hambali. Kalau madhab Hambali dikit-dikit kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau Allah, kalau Rasulullah. Tapi apakah dalam madhab Syafi'i tidak ada dalilnya? Banyak. Contoh misalnya, Ibu kalau ngaji kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu yang karangan Imam Nawawi rahimahullah, itu di situ hujah-hujah hadis-hadis yang sahih, hasan, yang menjadi landasan amalia madhab Syafi'i ada di situ. Ibu kalau punya kitabnya berjilid-jilid itu, namanya kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu hujahnya madhab Syafi'i terkait amalia dalam madhab Syafi'i itu ada di situ semua, tinggal dibaca aja kalau mau dan kalau punya kitabnya juga itu seperti itu. Nah, atau misalnya kalau dalam kitab-kitab yang kecil, saya ngajar kitab takrib, saya menggunakan kitab At-Tadhib, itu syarah yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Bugha. Beliau Mustafa Dib Al-Bugha ya, beliau itu mencantumkan di bagian bawahnya itu dalil-dalilnya. Jadi dalam madhab Syafi'i itu ternyata juga banyak dalilnya juga. Cuman ciri khas madhab Syafi'i itu tidak mencantumkan dalil. Nah, kenapa begitu? Ada analisa begini. Ini analisa yang pernah saya dengar dari guru saya ya. Dulu itu kalau seorang ulama berkata ini haram, ini halal, itu orang nggak perlu nanya dalilnya. Kenapa? Karena yang ngomong itu sudah hafal 600.000 hadis. Imam Syafi'i itu kan terkenal hafal 600.000 hadis. Monggo. Jadi kalau Imam Syafi'i ngomong halal, haram itu
orang nggak usah nanya dalilnya mana saya gitu. Kenapa orang udah percaya? Ini yang ngomong sudah valid ini. Orang yang sudah hafal berapa? 600.000 hadis. Imam Hambali kalau dawuh ini halal ini haram, orang nggak usah nanya dalilnya, karena orang tahu Imam Hambali ini hafal 1 juta hadis. Nah, jadi orang sudah paham itu. Atau yang kedua, kata guru saya itu, kemungkinannya adalah murid-muridnya memang alim-alim dulu itu. Jadi kalau gurunya ngomong ini haram, udah langsung keluar di otaknya itu dalilnya gitu. Dulu gitu. Jadi memang muridnya alim-alim juga. Ya, muridnya Imam Syafi'i kan dimasuk Imam Hambali kan, yang hafal 1 juta hadis itu kan Imam Hambali. Muridnya Imam Malik siapa? Imam Syafi'i diantaranya kan. Muridnya Imam Hambali siapa? Ibnu Qudamah misalnya. Ulama-ulama top semua itu. Jadi ketika kemudian gurunya ngomong halal atau haram, di benak muridnya langsung keluar dalilnya itu. Oh, ini guru saya pakai dalil ini gitu. Nah, itu orang dulu itu. Nah, sekarang ini kan kebanyakan ustadznya bukan ahli hadis kan. Kebanyakan ustadznya sekarang ahli harddisk. Artinya kalau HP-nya nyala, hadisnya bunyi itu nanti. Kalau baterainya habis, ya sudah. Hadisnya hilang juga itu. Jadi singkat kata singkat cerita, maksud saya gini. Singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara ini, makanya non sewu, kalau ada orang, ini saya, kalau ada orang kemudian bicara hukum halal haram, itu pendengarnya itu jadi ragu-ragu, temenan ta iki, ngono. Misalnya saya ngomong, "Bu, ini halal, ini haram." Pasti Anda nggak percaya kan? Ustaz ngomong haram dalilnya apa toh? Karena yang ngomong nggak meyakinkan. Paham nombodan? Kalau dulu kan meyakinkan yang ngomong, sekarang kan yang ngomong nggak meyakinkan. Dulu yang ngomong Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang ngomong sekarang Muhammad Subhan. Jadi beda. Jadi akhirnya apa namanya? Ya wis, orang jadi tanya, dalilnya mana Ustaz? Hujahnya mana Ustaz? Kenapa? Karena yang ngomong tidak meyakinkan. Itu seperti itu. Tapi kalau yang ngomong meyakinkan, insya Allah orang nggak akan nanya. Itu satu. Yang kedua, muridnya juga gitu. Kalau dulu kan muridnya kalau dulu kan muridnya, gurunya ngomong halal, ngomong haram, langsung keluar hadisnya di otaknya muridnya itu. Itu dulu lah. Kalau sekarang nggak tergambar mungkin. Ini mati Dek Vina. Ya kalau sekarang kan nggak tergambar, atau sudah dibawa aja deh, kayaknya wassalam kayaknya. Kayaknya wassalam, maaf ya. Wassalam kayaknya. Iya. Jadi singkat kata singkat cerita, ini apa namanya? Jadi beda kelas gitu loh, beda kelas. Bisa dipahami ya? Beda kelas. Kalau dulu kelasnya kelas mujtahid mustaqil mutlak, mujtahid independen. Sekarang kelasnya kan muqallid gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau dulu misalnya kelasnya muridnya itu kelas mujtahid fil madhab, sekarang muridnya kelasnya kelas muqallid kayak kita sekarang ini. Jadi beda kelas. Makanya wajar zaman sekarang itu orang mulai nanya mana dalilnya. Itu yang pernah saya baca dan saya pernah dengar dari keterangan guru saya juga begitu kurang lebih. Jadi kenapa zaman sekarang orang nanya mana dalilnya? Karena kualitas yang ngomong sama yang mendengarkan itu sudah jauh berbeda. Kenapa zaman dulu orang jarang nanya dalil? Karena di masa itu yang ngomong memang meyakinkan, yang diajak ngomong juga mantep ilmunya dulu, sehingga ngerti semua, gitu. Kira-kira gitu. Bisa dipahami nggih? Oh, lanjut. Al-Hasan bin Yahya Al-Jurjani rahimahullah berkata, jika ada yang menyangkal masalah ini dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengusap sulbi Adam lalu mengeluarkan darinya anak keturunannya dan mengambil perjanjian terhadap mereka, kemudian mengembalikan mereka ke sulbinya lagi. Lalu dia berkata, hal ini menyangkal penakwilan Anda itu, karena mereka dikembalikan ke sulbi. Apabila jika dikatakan bahwa pengambilan perjanjian itu setelah balik dan sempurna pikirannya. Pendapat ini dapat kami tanggapi sebagai berikut seperti yang sudah kami jelaskan di atas. Oh, nggih, bisa lagi. Alhamdulillah, ya teman-teman.
Pendapat ini kami tanggapi sebagai berikut, seperti yang sudah kami jelaskan di atas, bahwa dikembalikan di dalam hadis ini berarti kata kerja untuk mendatang dan bukan kata kerja untuk masa lampau. Maka artinya kemudian Allah mengembalikan mereka. Allah mengembalikan mereka ke sulbinya dengan kematian mereka. Sebab jika mereka mati, maka mereka dikembalikan ke bumi atau tanah untuk dikubur. Adam diciptakan dari tanah dan dikembalikan ke tanah. Jika mereka dikembalikan ke tanah, berarti mereka dikembalikan ke dalam diri Adam. Ke dalam sulbinya Adam ke dalam sulbinya. Adam diciptakan ke tanah dan Adam diciptakan dari tanah dan dikembalikan ke tanah. Bagian dari sesuatu adalah termasuk dari sesuatu itu. Jika kalian menakwilkan hadis ini menurut zahirnya, tentu akan menimbulkan kerancuan antara hadis itu dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan makna ini, kecuali jika penakwilannya dikembalikan kepada apa yang telah kami sebutkan di atas. Sebab Allah telah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi-sulbi mereka, dan tidak menyebutkan Adam dalam kisah ini. Adam hanya sekedar menjadi tempat pertautan untuk memperkenalkan anak keturunannya, karena mereka adalah anak-anaknya. Kaitannya dengan apa yang disebutkan di dalam hadis, Allah mengusap sulbi Adam, maka tidak mungkin mempertemukan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, kecuali dengan menggunakan penakwilan yang telah kami sebutkan di atas. Takwil itu apa? Sarful ma'na an lafzihi, memalingkan makna dari teksnya. Itu seperti itu. Kayak nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah maka Allah melupakan mereka. Itu tidak bisa kita maknai Allah lupa. Dan Allah nggak mungkin lupa kan, karena Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Maksudnya Allah melupakannya, maksudnya Allah meninggalkannya atau Allah mengabaikannya. Maksud itu ditakwil namanya. Itu namanya sarful ma'na an lafzihi, memalingkan makna dari teksnya itu. Nah, dalam hal ini memang dibutuhkan adanya takwil, pengertian terkait dengan dikembalikan ke sulbi mereka dan seterusnya itu. Al-Jurjani berkata, kami cenderung kepada apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW sehubungan dengan ayat ini, serta pendapat para ulama dari kalangan salaf yang soleh, salafus soleh, yang lebih pas dan lebih bisa diterima. Sebab dalam memberikan sanggahan terhadap pendapat ini, sebagian di antara ahli hadis ada yang menyebutkan makna yang dia takwili menurut kiasan-kiasan dalam bahasa Arab dengan cara sederhana, tanpa kehati-hatian dan pendalaman. Karena bahasa Arab itu seringkali beda kata, beda makna, beda bangunan kata, beda makna. Kalau istilah dalam teorinya itu ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Dalam bahasa Arab itu ada bangunan kata yang dilebihkan, berarti ada makna yang dilebihkan. Itu seperti itu. Atau kalau sederhana tadi, beda bangunan katanya, beda maknanya. Contoh, doroba memukul, doroba memukulkan artinya. Itu contoh aja itu. Contoh bangunan kata, misalnya gini ya. Qasamun sumpah, qismun bagian, kosmun giliran. Nah, itu dalam bahasa Arab itu. Jadi beda bangunannya, pokoknya beda makna itu. Itu seperti itu. Dan masih ada beberapa yang lain lah, contoh-contoh yang lain itu. Qistun itu artinya adil, yang win-win solution. Kalau qastun itu jahat artinya. Itu seperti itu. Zalim lah qastun itu. Terus hafiz pakai dha itu artinya hafal atau menjaga. Hafiz, ada orang Indonesia nyebutnya hafiz, artinya nahan kentut. Beda kan? Ya, hafiz itu artinya apa tadi? Hafal, atau kalau hafiz pakai z artinya nahan kentut artinya. Hati-hati. Nama anaknya siapa, Bu? Hafiz. Nah, itu artinya nahan kentut. Yang betul hafiz, pakai dha, hafiz. Hati-hati nggih. Pun lanjut.
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Ada yang baca pakai khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu dicukur? Wah, beda banget kan? Yang satu khuliqat diciptakan, khuliqat dicukur. Nah, jauh. Makanya dalam bahasa Arab itu beda. Makanya kata Ibnu Qayyim di sini, kata Syekh Al-Jurjani kata sini, ada orang yang kurang berhati-hati mencoba memaknai dari segi bahasa Arab tapi kurang teliti, karena dalam bahasa Arab itu segitu detilnya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Mirip-mirip dengan Jawa. Jawa itu juga sama, itu teliti sekali. Beras kalau berada di pohonnya namanya apa? Pari. Kalau udah diketam itu sudah di apa itu di gabah ya. Kalau sudah digiling beras, kalau udah dimasak, kalau cuma satu biji upo. Menir. Aja lah. Ya. Firman Allah dan yang artinya, dan ingatlah ketika Rabb mau mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi-sulbi mereka, merupakan permulaan pengabaran dari Allah sehubungan dengan janji yang dialami dari mereka. Kalaupun membutuhkan jawaban, maka jawabannya adalah firman Allah yang artinya mereka menjawab benar, qalu bala syahidna. Pengabaran ini terputus dari kisah yang sebenarnya. Kemudian Allah memulai pengabaran lain dengan menyebutkan apa yang dikatakan orang-orang musyrik pada hari kiamat. Kami akan memberi kesaksian dalam bentuk kata kerja masa mendatang dan bukan kata kerja untuk masa lampau. Yang demikian ini seperti yang dikatakan orang-orang hina dalam syairnya, yang artinya orang hina akan memberi kesaksian saat bersua Tuhan bahwa Al-Walid adalah orang yang lebih layak memberi alasan. Orang yang hina akan beri kesaksian meskipun dalam kalimatnya digunakan kata kerja untuk masa lampau. Jadi di ayat yang sudah ada di Al-A'raf ayat 172 itu ternyata oleh ulama detail dibahas pilihan katanya, dari madinya, mudhari'nya, pastennya, present continuousnya, itu dibahas semua oleh para ulama itu. Sampai muncul penafsiran yang bisa berbeda-beda di antara para ulama karena pilihan kata yang Allah pilih itu berbeda. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang sudah kita baca, alastu birabbikum qalu bala syahidna, dan seterusnya itu. Allah berfirman, kami ini urusan ulama, urusan kita baca aja ini. Allah berfirman, kami mempersaksikan, bahkan ada banyak ya, ada banyak dalam hadis sendiri bahkan, atau dalam beberapa ayat misalnya, itu untuk sesuatu yang belum terjadi, kadang Allah udah menggunakan kata past tense, yang notabene kalau secara disiplin bahasa, itu maknanya telah terjadi, padahal belum terjadi. Seperti ghulibatir Rum misalnya, bahwa Romawi itu akan dimenangkan ketika melawan Persia. Padahal saat itu belum menang. Tapi Allah sudah memastikan itu. Nah, berarti itu dipakai dasar oleh para ulama, berarti untuk kata yang menggunakan past tense, padahal itu pengabaran masa yang akan datang, menunjukkan pastinya gitu loh. Pastinya, iya, pasti itu. Ya, itu seperti itu. Dan memang kalau bagi Allah kan semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfuz kan. Berarti semuanya telah tercatat, dengan artinya pasti akan dieksekusi oleh Allah. Kayak non sewu, kita ngaji begini ini kita yang sekarang, sama kita yang akan datang, sama kita yang masa lalu, itu sudah ada semua di Lauhil Mahfuz. Jadi semuanya telah tercatat dengan sangat baik. Itu yang kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Al-Hadid ayat 22 itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ya, surah Al-Hadid ayat 22 itu. Tidak ada hal yang terjadi di muka bumi ini termasuk yang pada dirimu, kata Allah, kecuali semuanya telah tercatat dengan sangat baik di Lauhil Mahfuz sebelum kami merealisasikannya. Dan itu mudah bagi Allah.
Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguhnya semua itu mudah bagi Allah. Bisa dimengerti ya? Ya, kalau kita pakai ayat itu betul. Sudah. Ya. Ya. Ya, betul. Jadi kalau bicara itu ya, tapi ingat ada ayat yang lain yang menginformasikan Dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah tangan-tangan manusia. Ada ayat lain yang mengatakan di surah Al-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa kamu dalam bentuk kebaikan, katakan dari Allah. Kalau yang buruk-buruk, katakan itu karena ulahmu sendiri. Maka gini Bu Murni, secara i'tiqad dalam hati kita yang paling dalam, yes, ini sudah digariskan oleh Allah. Ya, Allah nggak mungkin salah. Dan Allah nggak mungkin salah. Tapi untuk diucapkan, jangan pakai omongan itu. Karena kalau kita ngomong sudah takdir, udah orang nggak akan ada usaha apa-apa. Makanya dalam statement tetap kita katakan, ya ini salah kita. Ayo kita perbaiki bersama. Mana harus diperbaiki, dari mana kita akan memperbaiki, itu harus dilakukan karena itu tugas kita, karena itu perintah Allah. Nah, makanya kalau kita bicara tentang takdir, hakikatnya semua dari Allah memang, dan Allah nggak mungkin salah dengan semua keputusannya. Namun Allah memberikan ajaran kepada kita, kalau perihal ngomong yang baik-baik katakan dari Allah, kalau yang buruk-buruk katakan itu salah kita sendiri. Karena dengan begitu kita akan berusaha melakukan perbaikan diri. Karena kalau kita ngomong, ya sudah takdir, udah selesai dah. Ya kan? Nah, tapi kan tidak begitu. Yang Allah mau adalah, ayo kita muhasabah, ayo kita evaluasi, ayo kita perbaiki. Silakan nanti bicara, ahli geologinya bicara, ahli lingkungannya bicara, ahli agamanya bicara, semua bicara. Tentu sesuai dengan porsinya. Ya, ustadz-ustadz yang ngajak tobat, ayo kita tobat. Mungkin karena dosa-dosa kita. Terus ahli geologi, ayo kita tanami lagi pohon-pohon yang akarnya panjang misalnya. Mudah-mudahan dengan ini semuanya jadi terbaik, terkendali misalnya. Bagi yang memegang kekuasaan, ayo sekarang izinnya diperketat lagi nih. Jangan sampai orang sembarangan misalnya. Itu semua bicara sesuai dengan porsinya masing-masing. Saling aja. Dalam konteks seperti ini, kalau kita mau saling menyalahkan bisa. Tapi melimpahkan itu kepada takdir Allah, itu menjadikan kita malas untuk memperbaiki diri kemudian. Yang betul adalah secara etika tetap kita yakini semua sudah tinakdir, semuanya sudah digariskan. Kita jangan bikin garis sendiri, udah digariskan. Ya jadi gini Bu, kalau kita ngomong takdir itu harus dari dua sisi itu maksudnya. Contoh soal rizki ya, soal rizki. Semua kita harus meyakini loh bahwa rizki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar. Itu udah pasti itu. Kalau bahasanya Hasan Al-Basri rahimahullah, yang menjadi hak saya tidak akan diambil oleh orang lain. Yang menjadi pekerjaan saya tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Itu ya imani itu. Nah terus yang kedua, sekarang sisi kita kepada Allah. Perintah Allah untuk kita terkait rizki apa? Oh Allah suruh kita perbanyak istighfar, kita istighfar. Oh Allah suruh kita berbanyak sedekah, kita sedekah. Oh Allah suruh kita silaturahim, kita silaturahim. Allah suruh kita usaha, kita usaha. Jadi semua itu semata-mata ketaatan. Saya secara pribadi itu melihat ada orang yang sukses, ada orang yang tidak sukses. Saya memandang ini semua ketentuan Allah. Bahwa ada orang yang kemudian mengambil langkah untuk tidak taat dengan pasrah tanpa usaha, itu urusan mereka. Tapi kalau Ahlus Sunnah kan tidak begitu. Ahlus Sunnah itu meyakini semuanya sudah ditakdirkan, dan kita nggak usah resah soal itu. Makanya biasanya orang yang gampang resah itu keimanannya tentang takdir lemah biasanya. Nah, orang yang kuat keyakinan tentang takdir, dia tidak akan mudah resah. Kalaupun resah wajar manusia, tapi tidak akan larut dalam keresahan karena segera serahkan kepada Allah gitu. Nah sekarang fokus kita apa kalau kata para ulama? Udahlah kamu nggak usah fokus pada yang sudah Allah jamin. Sekarang fokus saja pada perintah Allah untuk kita apa. Udah gitu aja. Sakit misalnya. Sekarang perintah, ya nyatanya
sakit misalnya kan, sudah diterima dengan sabar. Kemudian perintah Allah apa terkait dengan sakit ini? Allah suruh kita berusaha ya semampunya saja. Mampu berobat ke rumah sakit yang bagus silahkan, kalau nggak mampu ya semampunya yang bisa dilakukan, maksimalkan doa, zikir misalnya, yang penting jangan menyerah gitu aja. Kan Allah nggak suka kalau kita putus asa. Kalau menyerah tergantung menyerahnya, ke siapa menyerahnya. Kalau menyerahnya kepada Allah tidak apa-apa. Nah, tapi putus asa yang jangan. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya Bu Murni ya. Nah, sama dengan keadaan sekarang ini. Kalau lihat kondisi seperti itu tentu rasanya sudah kan begitu kan? Tapi kan kita ada Allah. Ya udah kita kuatkan doa. Terus apa? Ya ayo bertindak. Siapa yang bisa bertindak, bertindak. Yang mampu ya silakan bergerak gitu yang mampu. Ya kemarin sudah banyak yang bergerak dan hingga detik ini insyaallah masih terus dengan izin Allah ya semuanya kembali pada Allah. Yang penting kita semua sudah berusaha. Semua terkembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bu Murni buka konveksi juga itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Ngoten. Nah, itu rezeki tetap Allah yang menjamin. Allah yang menentukan semua-muanya itu. Makanya kalau saya ulang ya, orang itu kalau yakin dengan takdir insya Allah tidak akan mudah resah. Kenapa? Wong sudah ada yang atur. Kadang kita resah tentang anak-anak misalnya. Ya Allah, Engkau Tuhannya, Engkau yang menjamin kehidupannya. Hamba serahkan anak hamba padamu, tolong berikan aneka kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan mereka. Hamba hanyalah orang tuanya yang Kau tugasi untuk berusaha memperbaiki kehidupan mereka. Tapi Engkaulah penentu segala-galanya karena Engkaulah Tuhan mereka ya Rabb gitu. Nah, tolonglah anak-anak hamba misalnya, keluarga hamba. Dan tolong hamba juga karena hamba juga hambamu. Anta Rabbuna wa Rabbul Alamin. Kau adalah Tuhan kami dan Tuhan seru sekalian alam. Itu seperti saya itu kalau misalnya ada masalah dengan seseorang misalnya atau dengan keluarga atau apa, saya paling ngomong ini, ya Allah anta rabbuhum, Engkau adalah Tuhan mereka, wa anta rabbi wa rabbuna wa rabbul alamin, Engkau adalah pemelihara hamba juga, pemelihara kami dan pemelihara alam semesta. Tolong ya Allah bantu hamba misalnya, tolong ya Allah ya gitu. Nah, ya ngomong gitu aja dengan penuh keyakinan, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Mau ngapain lagi gitu ya, kita enggak. Itu yang sering saya bilang di sini mungkin. Selagi masih bisa dipikir, saya pikir. Karena perintah berpikir itu ada dalam Al-Quran. Tapi kalau udah mulai overthinking, mulai stres, saya marahi diri saya sendiri itu. Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Ya, boten tetap dipikir gitu. Kalau udah mulai overthinking gitu, udah mulai berlebihan itu saya marahi diri saya. Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Yang ngatur hidup kami itu Allah. Udah, datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, doa sama Allah, minta kepada Allah. Lakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang pertolongan Allah. Gitu maksudnya. Makanya kan saya sering bilang di sini, kalau ada orang ngomong, udah jalani nggak usah dipikir, saya nggak setuju. Kenapa? Karena perintah berpikir dalam Al-Quran ada. Dan jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Jadi perintah berpikir dan berzikir itu di Al-Quran jumlahnya hampir sama kata para ulama. Nah tunggu dulu. Kalau ngomong gini saya setuju Bu Murni. Udah jalani nggak usah pusing. Saya setuju kalau itu. Kenapa? Karena perintah pusing nggak ada dalam Al-Quran. Nah, iya. Makanya. Selagi bisa dipikir lah Bu Murni. Selagi masih bisa dipikir. Kan ada masa di mana kita mau overthinking Bu Murni. Wis gak kuat pisan. Kan ada masa di mana kita gak kuat Bu Murni. Ya, serahkan sama Allah. Contoh nggak saya jauh-jauh lah. Maaf ya. Kalau masalahnya masih bisa terpikirkan solusinya, pikir aja nggak apa-apa sambil kita berjalan. Tapi ada masa di mana udah nggak bisa diselesaikan oleh kita, misalnya menyangkut perasaan misalnya, perasaan seorang anak bagi orang tuanya, perasaan orang tua, iya itu kan nggak sanggup udah kita, iya, iki bape perasaan gak iso aku, gak tatak aku wis, gak kuat aku wis, serahkan sama Allah aja, karena yang membolak-balik hati dia kan Allah gitu. Nah, ya ngoten niku wau. Lah wis niku wau jawabane. Nggih. Iya, betul. Serahkan sama Allah udah. Mau gimana lagi? Mau kita mah enggak bisa kok. Yang bisa hanya Allah. Ngoten. Fakta kan sebagian kita mungkin berhadapan dengan sistem seperti itu kan. Terutama ketika bersentuhan dengan perasaan. Yang membolak-balikkan hati itu siapa? Allah. Kita enggak bisa udah. Hanya Allah yang bisa udah. Ya, serahkan sama Allah. Ya Allah. Hamba sudah berusaha sebisa yang hamba lakukan. Engkau Maha tahu hamba sudah berusaha. Ampuni. Kalau Fudail bin Iyad itu ketika mengadukan putranya gini. Saya baca dalam riwayat itu.
Ya Allah, segala daya upaya telah hamba kerahkan untuk mendidik anak hamba Ali. Namanya Ali anaknya itu. Sekarang hamba serahkan anak hamba kepadamu ya Allah. Tolong didik anak hamba Ali untuk hamba. Itu doanya. Iya gitu doanya Fudail bin Iyad. Iya, terus anaknya itu qaddarallah menjadi anak yang lebih alim daripada bapaknya. Fudail bin Iyad itu kan ulama besar. Fudail bin Iyad yang ulama besar itu, yang wali besar juga itu pernah diuji oleh Allah punya putra yang dwablek lah bahasa kita. Namanya Ali putranya, Ali bin Fudail bin Iyad rahimahumullah wa radhiyallahu anhuma. Itu saking enggak kuatnya bapaknya itu, sama Allah doa gitu, ya Allah, segala daya upaya sudah hamba kerahkan untuk mendidik anak hamba Ali. Tapi anaknya tetap dwablek kalau bahasa kita. Tolong ya Allah didik anak hamba Ali untuk hamba. Itu kata Fudail bin Iyad. Lama qaddar Allah anaknya jadi orang alim dengan izin Allah, bahkan mengalahkan kealiman bapaknya. Jadi keulamaannya putranya itu mengalahkan keulamaan bapaknya Fudail bin Iyad. Namanya Ali bin Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Wa rahimahumullah. Itu doanya. Cuman saya pakai doa itu, doanya saya ganti oleh. Ya kalau Fudail bin segala daya upaya. Kalau saya gini, ya Allah ampuni kebodohan hamba dalam hal mendidik anak-anak hamba. Ampuni kecerobohan hamba dalam mendidik. Saya nggak merasa sudah maksimal. Saya malu sama Allah bilang maksimal. Kalau Fudail mungkin beliau betul-betul maksimal. Kalau saya kan merasa kurang maksimal. Saya bilang, ya Allah ampuni kebodohan dan kecerobohan hamba dalam mendidik anak-anak hamba. Tolong didiklah anak hamba untuk hamba. Tolong didiklah anak hamba untuk hamba. Itu kalau saya merendahnya begitu. Saya mau pakai versinya Fudail bin Iyad, malu saya. Karena saya merasa gak maksimal ya. Saya merasa bodoh. Saya merasa masih bodoh. Saya merasa masih ceroboh. Sehingga ketika kemudian ada terjadi seperti itu, saya mohon pada Allah, ya Allah tolong didiklah anak hamba untuk hamba. Itu redaksi yang itu yang saya ambil, tapi permulaannya saya ganti dengan mohon ampun. Ya Allah ampunilah kebodohan hamba dan kecerobohan hamba dalam mendidik anak-anak hamba. Maka tolong didiklah anak hamba untuk hamba ya Allah. Itu seperti itu. Tapi andaikan ibu pakai redaksinya Fudail bin Iyad juga nggak ada masalah. Kalau memang ibu merasa sudah bersusah payah, berlelah-lelah dalam hal ini, itu seperti itu. Sampai lelah hayati, itu seperti itu. Misalnya. Allah berfirman, kami mempersaksikan bahwa kalian akan berkata pada hari kiamat, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalai terhadap ini. Artinya kalian dibuat buta terhadap hisab, pertanyaan dan pembalasan karena kufur. Lalu Allah menambahinya dengan pengabaran lain dengan berfirman, atau agar kalian tidak mengatakan, penawilannya kami mempersaksikan bahwa kalian akan berkata pada hari kiamat, sesungguhnya orang-orang tua kami telah bersekutukan Rabb sejak dahulu. Artinya orang-orang tua itu telah musyrik dan membawa kami kepada kemusyrikan semenjak kami kecil. Sehingga tidak heran jika kami mengikuti dan meniru mereka. Dengan begitu kami tidak berdosa. Dosanya ada pada diri mereka. Yang demikian ini ditunjukkan perkataan mereka, maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Karena merekalah yang telah membawa kami kepada kemusyrikan. Jadi kisah yang pertama merupakan pengabaran tentang semua makhluk yang diambil perjanjiannya, dan kisah kedua merupakan pengabaran tentang apa yang dikatakan orang-orang musyrik pada hari kiamat dan alasan mereka. Tapi semua itu tentu ditolak. Kenapa? Karena mereka sudah berjanji sebelumnya di alam azali, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Justru perjanjian itu dibuat agar mereka tidak bisa mengelak nanti di hari kiamat dengan mengatakan seperti yang dikabarkan dalam Al-Quran itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada saya teruskan. Tanya, protes, marah boleh, silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oh, jelas semua ya? Oh gitu. Iya. Iya, betul. Iya. Betul.
Betul, betul, betul. Ujian anak itu nggak berhenti-berhenti kan? Betul. Sehingga ada orang yang ngomong kan, biyen anak saiki putu. Kak mari-mari. Enggak, saya cuma mau ngomong gini aja. Ngaji ini kan fungsinya kayak ngecas baterai yang mulai lemah aja kan sebenarnya. Saya tahu semua orang dengan masalahnya itu sudah tahu gambaran informasi ilmunya. Tapi kadang kita perlu mendengar dari orang lain itu untuk penguatan. Untuk menguatkan. Dan satu hal yang perlu ketahui adalah di majelis ilmu seperti ini, apalagi di masjid kan keberkahannya yang kita harapkan juga kan. Sehingga diharapkan dengan kita bertanya di majelis ilmu ini, ada jawaban di majelis ilmu ini. Jawaban itu tidak semata-mata jawaban biasa, tapi jawaban disertai dengan keberkahan. Sehingga harapannya itu menjadi solusi dengan izin Allah. Menjadi solusi dengan izin Allah. Itu yang diharapkan dari hadir di majelis ilmu itu. Di antaranya itu di antaranya. Nggih, monggo. Kalau itu di dalam Islam itu posisi orang tua itu selalu ada di atas posisi anak itu. Terus dulu. Kalau saya pernah konsultasi dengan seorang psikolog masalah anak ya, mereka itu mensejajarkan posisi orang tua dan anak itu sejajar. Jadi tidak ada orang tua itu lebih dari anak, lebih tinggi, meskipun orang tua itu kalau orang tua salah ya kita ya harus minta maaf. Anak itu juga boleh protes, boleh. Mereka itu kan kedudukannya secara ilmu jiwa akademis itu sama. Kalau di agama walidin Menurut yang Ibu pahami. orang tua itu tetap di atas. Menurut yang Ibu pahami. Ya, karena saya lihat selalu di dalam contoh-contoh Ya. itu kan bagaimana orang tua yang seperti yang dia lagi sholat dipanggil orang tuanya sampai kemudian orang tuanya mengucapkan apa itu Ya, Juret radhiyallahu anhu. Nggih, terus. saya itu mana sih sebetulnya seperti apa sih kedudukan antara anak dan orang tua secara agama Islam itu seperti apa? Mau jawabannya? Mau banget atau mau biasa? Yo, ben kata. Bagus. Jadi gini. Dalam Islam itu egalitarian itu ada batasnya. Secara prinsip laki perempuan tua muda di hadapan Allah sama. Yang bedakan adalah takwanya kan. Nah, tapi nanti kalau kita bicara konteks sosial, ternyata Al-Quran itu memberikan perlakuan yang berbeda berkait dengan fungsi sosial. Itu dulu. Kayak contoh suami istri. Sebetapapun suami istri itu sama-sama di hadapan Allah terkait dengan sebagai hamba, tapi dalam fungsi sosialnya Al-Baqarah 228 laki-laki itu satu tingkat di atas istri. Itu seperti itu contoh. Kayak An-Nisa ayat 34 ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalnya itu. Terkait dengan orang tua dan anak juga sama. Dalam hal ini ada kewajiban dari anak untuk memuliakan orang tua dalam konteks batasan egalitarian dalam Islam. Nah, tapi kalau kita nanti menukik pada rincian ajaran itu, kita akan temukan misalnya titik temunya ya antara prinsip yang pertama bahwa semuanya sama kecuali takwa yang membedakan, sama fungsi-fungsi sosial tadi itu titik temunya di mana? Begini, Bu. Saya teringat, ini menukik pada contoh orang tua dan anak ya. Saya pernah mendengar penjelasan Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang dikutip oleh seorang ustadz. Saat itu saya ikut dalam ceramah beliau, dalam pengajian beliau, itu beliau mengatakan begini. Dan ternyata betul itu nukilan dari Ali Zainal Abidin As-Sajjad rahimahullah, cicit Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, anak itu 7 tahun pertama jadikan seperti raja. 7 tahun, ini bukan hadis ya, saya ulang. 7 tahun pertama jadikan seperti raja. 7 tahun kedua jadikan seperti tawanan. Artinya anak udah mulai diajari tanggung jawab. Ayo piringnya taruh sana, cuci piring. Ayo latihan pakai sepatu sendiri. Ayo cari bukunya sendiri. Kalau salah misalnya harus diberi teguran, kita tegur. Bahkan kalau kita hukum dan hukuman yang mendidik kita hukum. Tapi di sini kadang sebagian orang tua tidak kuat biasanya. Kadang yang nggak kuat ibunya, kadang yang nggak kuat bapaknya.
Kan seperti itu. Padahal ini anak 7 tahun kedua sudah ditawanan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, 7 tahun ketiga anak harus jadi sahabat sudah. Kita sudah mensahabatkan diri dengan anak-anak itu. Nah, di pada level ini mungkin itu yang dimaksud oleh psikolog tadi itu. Itu yang pertama dulu ya. Nah, sekarang saya mau bicara prakteknya Nabi kita Muhammad SAW sependek yang saya pahami, Bu ya. Sependek tadi kan dalam pemahaman Ibu pahami. Ini yang saya pahami, sependek yang saya pahami. Nabi kita Muhammad SAW itu kepada putrinya atau kepada cucunya bahkan itu tidak hanya menyayangi tapi memuliakan, itu Nabi. Nabi itu kepada putrinya, kepada cucunya itu tidak hanya menyayangi tapi memuliakan. Seingat saya ada dalam beberapa riwayat yang sahih. Seingat saya hadisnya Bukhari di antaranya. Itu kalau Siti Fatimah datang ke majelis Nabi kita Muhammad SAW, itu yang berdiri menyambut Siti Fatimah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Siti Fatimah masih belia, masih kecil, masuk kan biasa kalau bapaknya ngajar masuk misalnya itu. Itu Nabi yang berdiri menghormat putrinya. Disambut putrinya, dicium putrinya sambil berkata. Perkataannya ada yang mendoifkan perkataan ini. Perkataannya ya. Kalau sikapnya sahih itu yang saya tahu. Tapi perkataannya ada yang mendoifkan. Kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Perkataannya ada yang mendoifkan. Ada yang mendoifkan. Cuman kalau yang sikapnya tadi sahih yang saya tahu. Ketika Siti Fatimah dalam hadis Bukhari juga sama, mengeluh kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha karena nggak ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW tentang beliau lelah ngurus rumah tangga itu. Hari itu Nabi pulang malam hari. Begitu dapat laporan dari Siti Aisyah, Nabi nggak nunggu besok. Malam itu juga Nabi langsung ke rumahnya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Dan hampir tiap malam Nabi ketok pintunya Siti Fatimah. Fatimah, Ali bangun tahajud. Jadi kalau dari sini kita punya gambaran, Nabi itu bukan tipe orang tua. Loh dia lebih muda kok, dia yang harus sungkem sama saya. Nabi nggak begitu. Nabi menepis semua itu. Beliau yang tidak hanya menyayangi, bahkan menghormati istrinya, menghormati putrinya. Coba putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya itu tidak hanya menyayanginya tapi menghormatinya. Efeknya luar biasa. Siti Fatimah jauh lebih hormat lagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga cucunya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Umamah radhiyallahu anhum, itu cucu Nabi semuanya. Itu Nabi tidak hanya menyayangi mereka, Nabi sangat menghormati mereka. Hadisnya Sahih Muslim. Ketika habis salat maghrib, Umamah radhiyallahu anha bermain sama kakeknya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak lama masuk waktu salat Isya. Itu kalau menurut teori kan, kalau orang sekarang mungkin cucunya ditinggal langsung salat Isya, padahal cucunya masih kurang lama main sama kakeknya. Atau demi cucunya salatnya yang nomor nanti aja belakangan. Tapi itu tidak pada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi melihat cucunya kurang lama bermain sama kakeknya kan, digendong itu cucunya, Umamah radhiyallahu, dibawa ke masjid. Beliau sholat jamaah jadi imam sambil menggendong cucunya. Itu Nabi. Jadi imam sholat Isya dalam hadis Sahih Muslim sambil gendong cucunya Umamah radhiyallahu anha. Cucu yang mana yang tidak terbahagiakan kalau kakeknya itu tidak hanya menyayangi tapi juga memuliakannya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sikap Nabi itu tidak hanya menganggap sama, bahkan Nabi memuliakan. Memuliakan. Kalau kita punya sikap yang sama seperti itu pada anak-anak kita, ya itulah sunnah Rasulullah Muhammad SAW sebenarnya. Non sewu, kalau kita rumongso, loh aku bapak ya, kan anakku cuma tak kutuk saja. Berarti kita nggak cocok sama sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Ibu Jawa ya? Ya saya kan jadi kalau mau misalnya dia harus nunggu mesti ada tradisi lah ngomong itu nggak boleh harus deket terus harus di bawah gitu kan. Jadi memang kebiasaan itu ya memang orang Jawa kebanyakan ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya gini ya, pelajaran unggah-ungguh sopan santun itu bukan hal yang sepenuhnya salah. Karena kan dalam Islam tradisi itu bisa diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Cuman ketika itu membangun bangunan feodalisme yang berlebihan, hingga kemudian orang kehilangan fitrahnya sebagai manusia yang harus saling menghormati dan memuliakan, disitulah yang kemudian menjadi masalah. Ya sebenarnya saya ulang, sikap seperti itu sih selama terukur sih tidak ada masalah, selama terukur sebenarnya. Untuk sebatas untuk ngajari lah, misalnya gitu. Tapi ya tadi, pada batas-batas tertentu di mana kita harus paham bahwa kita sebagai orang tua pun harus menyayangi, tapi juga tidak hanya menyayangi, tapi juga memuliakan anak-anak kita tadi. Saya kira itu sih Bu.
sebenarnya Karena kita mengajar anak-anak sekarang itu kan demokrasi, sama, nggih. dengarkan segala macam. Tapi nanti akan ada tipis perbedaannya itu antara dia melanggar adat dengan dia mengutarakan pendapat. Itu kadang-kadang agak susah. Kita sebagai orang tua itu kadang-kadang merasa ngomongnya gitu ya. Padahal dia belum kan perlu ngajarin terus ngajari demokrasi, ngajari ini. Nah itu yang belum bisa. Jadi perlu ada dinamika, Bu. Perlu ada dinamika. Jadi ya mendidik anak itu kan kayak tarik ulur layangan itu loh. Kadang diulur, kadang ditarik. Saya secara pribadi itu gini, saya pribadi itu ya. Pada batas-batas dalam tanda kutip kekurangan ajaran anak yang masih bisa ditolerir itu saya diamkan. Tapi kalau sudah mulai berlebihan saya bicara. Tidak boleh begitu. Itu sudah melampaui batas. Kamu jangan begitu. Itu batas itu tetap harus saya kenalkan ya. Iya, kadang saya gini. Sebenarnya kalau bukan karena perintah Allah, saya ngomong gini ke anak-anak kadang itu. Kalau bukan karena perintah Allah, saya nggak akan ajari kamu soal berbakti sama orang tua, karena itu pasti kamu ngomong narsis itu. Saya bilang gitu. Tapi karena ini perintah Allah, kamu saya ajari untuk berbakti sama orang tua, saya bilang gitu. Nah, tapi mereka membaca sikap saya kan, bahwa saya insya Allah tidak tipe orang tua yang kan tidak. Iya. Tapi apa? Daya maksudnya gitu. Tapi ketika kita kemudian anak kita udah melampaui batas, tetap harus ingatkan. Tidak boleh ngomong yang kata Ibu berlebihan tadi itu sudah. Ini semua ada batasnya. Nah kan kadang kesalahan kita itu kan terlalu demokratis, kemudian tidak mengajarkan batas. Padahal Islam itu mengajarkan tentang batas itu. Ya batas itu yang harus diajarkan juga. Makanya kan ada anaknya jamaah itu ngeluh ke ibunya ngomong gini, ditanyakan ke saya. Beragama itu dibatasi, mah. Saya merasa terbatas dengan agama itu. Saya jawab, memang agama itu memang fungsinya membatasi kok. Karena kalau tidak dibatasi, orang akan melampaui batas dan itu bahaya. Dan manusia itu harus dikenalkan dengan batas. Kalau nggak mengenal batas bisa berbahaya. Bisa dimengerti nggak maksudnya ya? Ya itu seperti itu. Ya kalau kita bicara rambu-rambu lalu lintas di jalanan aja. Pilih rambu-rambu mati apa rambu-rambu nyala? Nyala. Kalau rambu-rambu mati gimana coba? Wah, macet, nggak ada yang mau saling ngalah. Ya, tapi kalau nyala kan paling nggak kan lebih teratur lah. Nah, makanya saya ulang tadi itu. Nggih. Nggih. Enggak jalan-jalan ya. Nggih. Nggih. Terus satu lagi Bu Murnia, harus dipahami ya. Kita sama anak kita itu podo-podo uwonge. Podo-podo uripe. Podo-podo duwe perasaane. Ngoten mawon. Itu pahami dulu aja. Jadi orang tua harus mengorangkan anaknya juga mengorangkan orang tuanya. Dan dua-duanya hidup dan dua-duanya punya perasaan. Jadi kalau kata Kiai saya dulu, podo-podo uwonge, podo-podo uripe, podo-podo duwe perasaan. Anaknya yang dikasih kelas ini. Kalau udah ngerti ya. Gampang, bikin quote nanti di rumah tulis wong tua lan anak podo-podo uwonge, podo-podo uripe. Podo duwe perasaane ya. Kudu ujungnya harus saling menghormati dan memuliakan. Pun cukup nggih? Oke, monggo. Terus. Itu adat itu di atas hukum, gitu kan ya. Terus. Nah, terus itu gimana kasih tahu orang tua yang kita anggap keliru gitu loh, keliru dengan apa yang sudah kita pelajari, tapi mau ngasih tahu kok keliru gitu, tapi nggak dikasih tahu bahwa itu salah. Contohnya misalnya yang saya pelajari kalau mau memberikan hadiah hibah atau apa itu kan maksimal itu sepertiga dari apa yang sudah punya gitu ya. Terus. Ke siapa dulu? Kenapa? Ke siapa? Oke. Terus. Orang tua kan. Nah tapi ada orang tua yang udahlah ini dikasih semua aja sama si A. Gitu. Nah kemudian kan anaknya jadi ngerasa nggak
Secara prinsip kesimpulan Ibu benar ya, bahwa syariat itu di atas tradisi, walaupun syariat tidak mengabaikan tradisi yang sesuai dengan syariat. Saya ulang ya, syariat di atas tradisi itu betul, walaupun syariat tidak mengabaikan tradisi yang sesuai dengan syariat. Oke, itu catatan pentingnya itu. Karena kalau di usul fikih ada namanya al-adatul muhakkamah. Tradisi itu bisa menjadi landasan hukum. Sehingga ada kajian tentang al-urf berdasar pada surah Al-A'raf ayat 199, wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Sehingga kemudian tradisi itu dibagi dua kemudian, yaitu ada tradisi yang as-solihah yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Jadi kesimpulan Ibu benar, tidak salah bahwa syariat itu di atas tradisi walaupun syariat tidak mengabaikan tradisi yang sesuai dengan syariat. Itu satu dulu. Yang kedua, adab itu di atas hukum, ada benarnya tapi tidak selalu juga. Jadi begini, ada satu kaidah yang mengatakan begini, idza jatama'al wajib wal adab quddimal adab. Ketika bertemu antara kewajiban dengan adab, yang dimenangkan adalah adab. Contoh dalam kasus, ini contoh dalam kasus. Ketika Ibnu Abbas sholat malam di sisi Nabi kita Muhammad SAW, sebelah kiri kita ditanya, oleh Nabi dipindah ke sebelah kanan. Persis jajar dengan Nabi, terus beliau mundur. Selesai sholat, Nabi bertanya, kenapa mundur tadi? Saya tidak, siapalah saya di samping Rasulullah Muhammad SAW, merasa nggak pantas. Beliau menjaga adab. Padahal perintah Nabi suruh di samping, tapi beliau menjaga adab. Dan Nabi tidak menyalahkan sikap Ibnu Abbas yang menjaga adab dalam hal ini. Contoh satu. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika Abu Bakar menjadi imam, karena Nabi terlambat datang mendamaikan satu kaum, dua kaum yang bertikai. Saat itu sahabat memberitahukan bahwa Nabi telah datang dan orang pada ramai bertepuk tangan ke saat itu. Akhirnya Abu Bakar menoleh, ternyata Rasulullah datang. Nabi ngasih syarat kepada Abu Bakar, tetap jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Akhirnya Nabi yang jadi imam. Selesai sholat Nabi tanya, kenapa Anda tadi mundur? Padahal saya suruh terus jadi imam kan? Tidak pantas putra Abu Quhafa menjadi imam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Itu namanya menjaga adab. Pada konteks seperti ini benar. Nanti ada satu lagi pas perjanjian Hudaybiyah. Pihak Mekah, Suhail bin Amr mengatakan hapus kata Rasulullah. Kata Nabi kita Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali hapus kata Rasulullah. Sayyidina Ali tidak mau. Karena menghapus kata Rasulullah itu suul adab. Sementara perintah Rasulullah kan suruh menghapus. Beliau tidak mau. Akhirnya kata Nabi, mana kata Rasulullah? Akhirnya Nabi yang menghapus sendiri kata Rasulullah itu. Nah, dalam konteks yang dimaksud, walaupun itu nanti tidak selalu. Karena kalau ibu ingin tahu detailnya, mesti belajar fikih sih. Jadi aplikasi dari usul fikih itu. Tapi secara prinsip apa yang ibu katakan ada benarnya, walaupun tidak selalu begitu. Oke, itu yang kedua. Terus contoh kasus tadi, bagaimana menyelesaikannya? Pertama saya meluruskan dulu ya. Kalau yang ibu maksud si ibunda tadi hanya memberikan hibah pada satu anak, tidak kepada anak yang lain, itu sebuah kesalahan. Walaupun andekan yang diberikan itu hanya sepertiga atau kurang sepertiga. Karena idealnya ada hadis Sahih Bukhari, ketika seorang orang tua mau menghibah kepada anaknya, satu anak dihibah yang harus diberi semua. Itu yang kalau bahasa Nabi, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, saya itu Nabi bersabda kepada keluarganya Bashir yang akan menghibahkan hibah kepada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Hanya Nu'man yang akan diberikan tapi tidak anak yang lain. Kata Nabi, anakmu cuma satu ini. Banyak ya Rasulullah, kamu beri semua? Enggak. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Jadi kalau satu diberi, yang lain harus diberi semua. Nah, tapi dalam kasus ibu tadi hanya satu yang diberi, yang lain tidak kan? Itu ketidakadilan. Itu jadi tidak benar. Nah, pertanyaannya bagaimana mengingatkannya? Memang tidak sesederhana yang kalau kita ngomong ke orang lain barangkali ya. Kan mengingat ini orang tua sendiri, ibu sendiri misalnya atau orang tua sendiri. Maka dalam hal ini harus dipahami konteksnya. Jadi cari waktu yang tepat. Kan memberikan hidayah itu seakar dengan hadiah. Ibu kalau ngasih hadiah kan pasti cari momen yang tepat, dikemas dengan kemasan yang bagus, dipilihkan sesuatu yang disukai orang tua kita. Maka cari waktu yang tepat, dikemas dengan kemasan yang sangat bagus, semampu yang bisa ibu lakukan, bahwa mentok hasilnya orang tua misalnya marah, ya sudah, kita sudah berusaha, insya Allah tidak termasuk anak yang durhaka. Kenapa? Karena kita mencoba meluruskan apa yang tidak lurus. Kalau ibu tidak cukup punya nyali dalam mencegah kemungkaran ini, mentok doa. Mintakan pada Allah semua orang tua kita diberi kesadaran bahwa ini tindakannya salah, tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih?
Cukup dulu ya, ini sudah melampaui. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan.